Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Lili Ulia Arifah dengan NIM 1401443 dari Rombel A akan memaparkan materi dari topik pertemuan pertama sampai pertemuan akhir untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pendidikan multikultural. Topik pertama akan membahas mengenai hakikat kebudayaan. Pengertian kebudayaan. Menurut Edward Bernard, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Herskovit memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Menurut Address Epic, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Dari beberapa pengertian kebudayaan menurut beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah suatu kebiasaan atau tradisi yang sudah turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain, di mana di dalam kebudayaan tersebut terdapat pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat. Kebudayaan bersifat dinamis karena masyarakat selalu berubah atau berkembang. Hal ini akan memunculkan pemikiran baru tentang suatu hal. Unsur-unsur budaya. Yang pertama ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam unsur kebudayaan berkaitan dengan peralatan hidup dan teknologi. Karena sistem pengetahuan bersifat abstrak yang terwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan ini dibagi menjadi dua materi, yang dapat dilihat perwujudannya, dan non-materi yang dapat dilihat tetapi tidak dapat dirasakan. Yang kedua ada sistem keyakinan. Sistem keyakinan dalam unsur kebudayaan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda seperti animisme dan dinamisme. Yang ketiga, sistem kesenian. Sistem kesenian dalam unsur kebudayaan berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang muncul dari kebudayaan yang berkembang di masyarakat seperti upacara dan pertunjukan. Yang keempat ada sistem moral. Sistem moral dalam unsur kebudayaan berkaitan dengan membentuk perilaku dan tindakan masyarakat karena terdapat nilai-nilai normal, terdapat nilai-nilai moral yang terkandung dalam kebudayaan seperti kepatuhan, kebijakan, kesediaan bertanggung jawab, bekerja keras, dan religius. Yang kelima ada sistem hukum. Sistem hukum dalam unsur kebudayaan berkaitan dengan hukum adat istiadat yang tidak tertulis yang dilakukan setiap tahunnya. Selanjutnya ada wujud kebudayaan menurut J.J. Honigman, dikutip dari buku Ningrat, terdapat 3 wujud kebudayaan di antaranya. Yang pertama ada gagasan. Gagasan bersifat abstrak dan tempatnya ada di dalam pikiran tiap warga pendukung budaya yang bersangkutan sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Wujud budaya dalam bentuk sistem gagasan ini biasa juga disebut juga sebagai sistem nilai budaya. Yang kedua ada perilaku. Berpola menurut ide atau gagasan yang ada, wujud perilaku ini bersifat konkret, dapat dilihat dan didokumentasikan. Dan yang terakhir ada benda hasil budaya. Bersifat konkret, dapat diraba dan difoto. Kebudayaan dalam wujud konkret ini disebut kebudayaan fisik. Contohnya bangunan-bangunan megah seperti candi, piramida, Mesir, alat rumah tangga seperti kapak, perunggu, gerabah, dan lain-lain. Yang selanjutnya kita membahas mengenai budaya dan lingkungan. Manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak akan pernah terpisahkan sekalipun mereka telah meninggal. Tetapi kebudayaannya akan diwariskan pada keturunannya, demikian seterusnya. Pewarisan kebudayaan manusia tidak selalu terjadi secara vertikal, melainkan dapat terjadi secara horizontal, yaitu manusia yang satu dapat belajar kebudayaan dari manusia yang lainnya. Untuk selanjutnya kita membahas mengenai budaya dan non-budaya.
Budaya mencakup aspek material dan non-material. Aspek non-material meliputi ide-ide non-fisik seperti kepercayaan, nilai-nilai, aturan, dan norma dalam suatu masyarakat. Sementara aspek material meliputi hasil karya fisik manusia seperti alat, senjata, pakaian, dan bangunan. Contoh kebudayaan non-material meliputi tarian tradisional, seni pertunjukan, cerita rakyat, dongeng, mitos, dan upacara adat. Nah, untuk yang terakhir, kita akan membahas mengenai pranata budaya. Pranata budaya berisi tentang ajaran keyakinan kebudayaan manusia, nilai budaya kebersamaan atau primer, eksistensi, waktu atau sekunder, makan bersama atau tersier, dan etos. Pandangan hidup kebudayaan general adalah kebudayaan yang terdapat di seluruh suku atau bersifat umum. Oke, selanjutnya kita beralih ke topik kedua yang akan membahas mengenai hakikat pendidikan multikultural. Yang pertama, pengertian pendidikan multikultural. Jadi, apa sih pendidikan multikultural itu? Jadi, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menanamkan pentingnya menghargai heterogenitas, baik suku, budaya, etnis, dan sebagainya. Yang kedua, dasar pendidikan kultural ada tiga. Yang pertama, kesadaran nilai penting keragaman budaya. Yang kedua, gerakan pembaharuan pendidikan dalam kesenjangan, keadilan dalam kesempatan untuk pendidikan, dan diskriminasi kesempatan untuk pendidikan. Yang ketiga, ada proses pendidikan berlangsung. Tujuan pendidikan multikultural meliputi pengembangan literasi etnis dan budaya, klarifikasi nilai dan sikap, memiliki wawasan kebangsaan dan negara, memiliki wawasan lintas budaya, menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba majemuk, mengatasi kemanusiaan dan mendukung pendidikan yang mencakup pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural juga bertujuan untuk mempromosikan kesadaran dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, netralitas sangka dan diskriminasi, serta mengembangkan keterampilan komunikasi agar budaya yang efektif. Oke, tujuan pendidikan multikultural yang terakhir menciptakan lingkungan pendidikan yang adil, inklusif, dan toleran, memungkinkan siswa dari semua latar belakang untuk mencapai potensi penuh mereka dan menjadi warga global yang efektif dan empatik. Untuk selanjutnya ada fungsi pendidikan multikultural, meliputi beberapa aspek penting, antara lain yang pertama, memberikan konsep diri yang jelas, memberikan pemahaman mengenai etnis yang lainnya, memahami bahwa konflik budaya sangat umum terjadi, membantu memberikan pertimbangan pembuatan keputusan, ada mengenal keragaman dan penggunaan bahasa, mempengaruhi perubahan sosial. Pendidikan multikultural juga berperan dalam menguatkan karakter peserta didik sehingga mampu menghadapi keragaman yang dengan baik. Oke, pendidikan multikultural juga diharapkan mampu membuat fungsi sekolah, khususnya dalam menghadapi keragaman anak didik menjadi lebih maksimal. Melalui pendidikan multikultural juga diharapkan dapat menghapus tindakan rasial dan etno etnosentrisme, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang adil, inklusif, dan toleran. Oke, untuk selanjutnya, topik ketiga, kita akan membahas mengenai teori pendidikan multikultural. Horace Kallen, teori pluralisme budaya ini dikembangkan oleh Horace Kallen. Ia menggambarkan pluralisme budaya itu dengan definisi operasional sebagai menghargai berbagai perbedaan, tetapi masih dalam batas-batas menjaga persatuan nasional. Teori Kallen mengakui bahwa budaya yang dominan harus juga diakui oleh masyarakat juga. Yang kedua ada James Abrams. James Abrams yakin bahwa sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Ia menjelaskan bahwa siswa harus diajarkan memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi, pengetahuan, dan interpretasi yang berbeda-beda. Yang ketiga ada Bill Martin. Bill Martin berpendapat bahwa multikulturalisme bukan konsumeris tetapi transformation yang memerlukan kerangka kerja,
Martin mengatakan bahwa di samping isu tentang kelas sosial, ras, etnis, dan pandangan lain yang berbeda, diperlukan komunikasi tentang berbagai segi pandangan yang berbeda. Masyarakat harus memiliki visi kolektif, tipe baru dari perubahan sosial menuju multikulturalisme, yaitu visi yang muncul lewat transformasi. Oke, untuk selanjutnya ada Martin G. Peck Matuste berpendapat bahwa perdebatan tentang masyarakat multikultural di masyarakat barat berkaitan dengan norma tatanan. Matustik mengatakan semua segi dalam pembicaraan budaya saat ini mengarah pada pemikiran kembali norma barat atau the Western canon yang mengakui bahwa dunia multikultural adalah benar nyata adanya. Masuti 1998. Untuk selanjutnya ada Judin M. Green. Green menunjukkan bahwa multikulturalisme bukan hanya milik US, negara lain pun harus mengakomodasi berbagai kelompok kecil dari budaya yang berbeda. Kelompok-kelompok ini biasanya bertoleransi terhadap keuntungan budaya dominan. Secara unik, Amerika memberikan tempat perlindungan dan memungkinkan mereka mempengaruhi kebudayaan yang ada. Untuk selanjutnya, topik keempat akan membahas mengenai pendekatan pendidikan multikultural. Jadi, terdapat 4 pendekatan pendidikan multikultural. Yang pertama ada pendekatan kontribusi. Jadi, pada pendekatan kontribusi ini yang paling sering dilakukan dan paling luas dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis dengan memasukkan pahlawan dari suku, bangsa, atau etnis dan beda-beda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai. Pendekatan ini mengajak peserta didik untuk mengenal latar belakang pahlawan-pahlawan yang pernah berjuang di Indonesia, serta memperkenalkan beragam budaya dalam membentuk rumah-rumah adat dari etnis yang berbeda dan mengenalkan budaya-budaya yang berada di Indonesia. Untuk yang kedua ada pendekatan aditif. Pendekatan aditif ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Dalam pendekatan ini, peserta didik diminta untuk berteman atau bersahabat dengan berbagai suku dan latar belakang yang berbeda sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya memberikan wawasan yang luas tentang keragaman budaya, kehidupan, persahabatan, dan pengetahuan peserta didik akan bertambah secara inklusif. Mudah menerima perbedaan, toleransi, dan menghargai orang lain. Oke, untuk pendekatan yang ketiga ada pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dari sudut pandang etnis. Jadi, peserta didik itu harus mampu memiliki sudut pandang untuk menanamkan nilai budaya. Jadi, mereka dapat berkontribusi, beradu argumen, dan mulai berani melihat sesuatu dari 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 perspektif yang berbeda. Oke, yang terakhir ada pendekatan aksi sosial. Nah, dalam pendekatan ini mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambah komponen yang mensyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit dan perubahan sosial. Peserta didik diminta untuk menerapkan langsung konsep isu atau masalah yang diberikan kepada mereka karena tujuan pembelajaran ini adalah mendidik siswa mampu melakukan kritik sosial, mengambil keputusan, dan melakukan rencana alternatif yang lebih baik. Artinya, siswa dapat menangani masalah yang terjadi, menganalisis kelemahan dan kekuatan, serta menemukan solusi untuk menyelesaikan kesalahan tersebut. Oke. Oke, untuk next, topik yang kelima, kita akan membahas mengenai karakteristik pendidikan multikultural. Yang pertama, karakteristik pendidikan multikultural berbagai negara. Yang pertama ada di negara Inggris. Oke, pendidikan multikultural di Inggris berdiri pada tahun 1650-an. Terkait dengan perkembangan revolusi industri, pendidikan multikultural di Inggris berkembang banyaknya imigran, namun masih terdapat perlakuan atau tindakan yang bersifat diskriminasi.
Sehingga muncullah berbagai gerakan yang berlatar belakang budaya dan gerakan dinamakan dengan gerakan politik yang didukung dari kelompok liberal, demokrasi, dan kesetaraan manusia. Munculnya pendidikan multikultural dilatar belakangi adanya dorongan dari kelompok orang kulit putih bernama bersama dengan kelompok kulit berwarna yang mengubah status kelompok kulit berwarna dari kelompok imigran yang selama ini menjadi kelompok minoritas dan keberadaannya melalui pendapatkan tindakan diskriminasi menjadi penghuni tetap. Hal ini diperkuat melalui Marburg Immigrant Act tahun 1962, Sutarno 2008. Nah, untuk pendidikan multikultural, untuk pendidikan multikultural di Kanada sudah mulai dirintis pada tahun 1972 sejak berdirinya Direktorat Multikultural dalam lingkungan Departemen Multikultural dengan tujuan untuk mengajukan dan mengembangkan cita-cita multikultural, integrasi sosial, dan menumbuhkan perilaku yang positif untuk masyarakat multikultural. Dalam usaha yang dilakukan tersebut menghasilkan Canadian Multiculturalism Act pada tahun 1988 yang isinya antara lain mengatur pengeluaran dana untuk membangun kehidupan rukun dan damai di masyarakat multikultural, memperdalam toleransi pada perbedaan kebudayaan, melestarikan kebudayaan asli, memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kebijakan multikulturalisme, Sutarno 2008. Oke. Untuk selanjutnya, karakteristik Indonesia sebagai masyarakat multikultural. Indonesia terkenal dengan masyarakat multikultural yang ditandai dengan keragaman suku, ras, agama, dan budaya yang hidup berdampingan dalam satu wilayah. Terdapat ciri-ciri Indonesia sebagai masyarakat multikultural di berbagai daerah. Yang pertama ada Jawa. Jawa adalah rumah bagi banyak kelompok etnis termasuk Jawa, Sunda, dan Betawi. Setiap kelompok mempunyai budaya dan tradisi yang unik. Namun mereka juga mempunyai banyak kesamaan. Misalnya, mereka semua merayakan hari raya Islam Idul Fitri dan mereka semua mempunyai tradisi musik gamelan yang kental. Bali. Bali terkenal dengan perpaduan unik antara budaya Hindu dan Bali. Masyarakat Bali mempunyai bahasa, agama, dan adat istiadat tersendiri yang banyak dipengaruhi oleh agama Hindu. Mereka merayakan banyak festival dan upacara sepanjang tahun, termasuk Hari Nyepi yang terkenal, yang merupakan hari hening dan refleksi diri. Oke, yang ketiga, wawasan multikultural. Wawasan multikultural adalah pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya etnis, agama, dan latar belakang sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, wawasan multikultural dan pendidikan kultural memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, menghargai keberagaman, dan menghasilkan generasi yang toleransi terhadap perbedaan. Oke, kita udah sampai ke topik 6, yaitu akan membahas mengenai problematika pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, problem pendidikan multikultural di Indonesia. Permasalahan pendidikan multikultural di Indonesia didasari beberapa faktor, di antaranya faktor geografi, demografi, sosial, dan ekonomi. Dua masalah terbesar ada problem kemasyarakatan dan problem pelaksanaan pembelajaran pendidikan multikultural. Problem masyarakat di antaranya. Yang pertama, identitas budaya daerah yang beraneka ragam. Keanekaragaman itu bisa menjadi konflik dari kekuatan, kekayaan SDA, dan kekayaan budaya. Yang kedua, pergeseran atau perpindahan otonomi pusat ke daerah. Orde baru harus memahami kurikulum dari daerah lain. Yang ketiga, kurang kokohnya nasional. Yang ketiga, kurangnya kokoh. Yang ketiga, kurang kokohnya nasionalisme. Keempat, munculnya fanatisme yang berlebihan sehingga menggurui
yang keempat, munculnya fanatisme yang berlebihan sehingga mengunggulkan daerahnya masing-masing. Yang kelima, konflik kesatuan secara nasional dan kultural. Yang keenam, kesejahteraan ekonomi tidak merata. Yang ketujuh, kelebihan media seperti berita tidak sesuai, informasi tidak objektif, berlebihan. Dan yang ke-8 ada bentuk prasangka etnis atau suku mulai dari karakteristik, tampilan visual seperti kulit hitam atau putih, tampilan verbal seperti jenis bahasa, kebiasaan sifat yang turun-temurun. Oke. Untuk selanjutnya, problem penyakit budaya. Problem penyakit budaya sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari adalah etnosentrisme dan rasisme. Penjelasan keduanya diantaranya. Yang pertama ada etnosentrisme. Pertama dikenalkan pada tahun 1906 oleh William Graham Sumner yang mengatakan bahwa manusia cenderung individualistik karena kebutuhan sosial memunculkan sikap pertentangan dan berfokus pada pola perilaku masyarakat. Yang kedua ada rasisme atau biasa kita sebut dengan mengelompokkan manusia berdasarkan suku, berdasarkan kulit dan wajah mereka. Yang bisa kata lain dapat kita sebut dengan membedakan manusia dari aspek biologis. Oke, yang ketiga itu ada problem pembelajaran pendidikan multikultural. Yang pertama itu guru kurang mengenal kebudayaan masing-masing. Guru kurang guru kurang menguasai struktur dan kebudayaan etnis peserta didik masing-masing, ketidakmampuan guru memilih aspek dan unsur budaya yang relevan dengan isi topik. Dalam hal ini, guru harus memiliki pengetahuan kebudayaan yang memadai. Proses konstruksi pengetahuan tentang kebudayaan, mengurangi masalah prasangka dalam pembelajaran kebudayaan dengan menggunakan daerah dan ciri khasnya, bukan. Yang terakhir, masalah kesetaraan pedagogi. Oke, untuk selanjutnya topik ketujuh, pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Jadi, pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia mengacu pada upaya untuk mengintegrasikan keberagaman etnis, agama, dan budaya dalam sistem pendidikan Indonesia. Ini dari 300 kelompok etnis dan budaya yang berbeda telah mengadopsi moto Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Untuk merayakan keberagaman budaya, konsep multikulturalisme di Indonesia didasarkan pada pengakuan dan perayaan ulang tahun individu dan budaya dalam kerangka kesetaraan. Upaya pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia penting untuk menjamin integrasi yang adil dan merata dari berbagai kelompok dalam sistem pendidikan, serta untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar budaya di kalangan generasi muda. Pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia berbentuk penambahan materi multikultural berupa pemberian budaya yang ada di tanah air atau negara lain. Pesan multikultural bisa dititipkan pada semua bidang studi, tapi pengajaran ilmu pengetahuan sosial mungkin lebih mengajarkan multikultural daripada pembelajaran lain. Yang kedua, berbentuk bidang studi yang terdiri dari hal ini bertujuan agar pendidikan multikultural sebagai ide yang terencana dan sistematis. Yang ketiga, berbentuk program dan praktek terencana dari lembaga pendidikan. Pendidikan multikultural tidak dapat diaktualisasikan dengan satu bidang studi saja, karena pendidikan multikultural berkaitan tuntunan, kebutuhan, dan apresiasi. Yang keempat ada kurikulum yang berhubungan dengan pengalaman kelompok etnis. Yang kelima, total school reform atau reformasi kurikulum. Yang keenam, gerakan persamaan pendidikan multikultural perlu dimasyarakatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini perlu dihimbau lewat media apapun. Gerakan ini misalnya adanya kampus Bhinneka di Papua. Yang terakhir ada proses maka tujuan pendidikan multikultural dari keadilan sosial, persamaan, dan demokrasi.
Oke, untuk selanjutnya topik ke-8 kita akan membahas mengenai prinsip pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Adapun prinsip-prinsip pendidikan multikultural yaitu yang pertama, pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi yang berbeda. Terus selanjutnya, isi materi pelajaran yang dipilih harus menganut perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Ketiga, materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat. Yang keempat, pengajaran semua pelajaran harus mengabarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas. Yang kelima, pendidikan hendaknya memuat model belajar mengajar yang interaktif agar supaya memudahkan peserta didik untuk tersebut. Dari uraian-uraian mengenai pendidikan multikultural, dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan multikultural ini adalah dimaksud untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba majemuk. Oke, untuk topik ke-9, kita akan membahas mengenai peran sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah gerakan pembaharuan dan proses untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara untuk seluruh peserta didik. Dan dalam konteks ini, pembentukan keragaman budaya pendidikan multikultural menjadi sesuatu yang interaktif. Sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut NKRI, dan membangun masyarakat multikultural yang memerlukan komitmen bersama terhadap Pancasila sebagai politik multikulturalisme dan etos dalam keseluruhan praktis pendidikan multikultural yang akan memperkuat kompetensi keragaman budaya menuju transformasi masyarakat Indonesia yang maju dan modern tanpa teralienasi dari tatanan kehidupan masyarakat global, tetapi juga tanpa kehilangan identitas budaya. Ada beberapa bentuk pengembangan pendidikan multikultural di sekolah dasar seperti penambahan materi, berbentuk bidang studi, dan pengembangan model dan perangkat multikultural yang terintegrasi secara holistik dalam satuan pelajaran. Untuk topik ke-10 atau topik terakhir kita, bahas mengenai perencanaan dan penerapan pembelajaran berbasis budaya. Perencanaan dan penerapan pembelajaran berbasis budaya mencakup beberapa langkah penting untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas dalam proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam perencanaan dan penerapan pembelajaran berbasis budaya. Yang pertama, analisis potensi materi. Identifikasi materi yang relevan dengan pembelajaran berbasis budaya yang tersedia di sekolah, komunitas, atau masyarakat. Yang kedua, kurikulum pengembangan. Buat aturan pembelajaran yang mencakup berbagai aspek budaya dan kondisi sosial ekonomi seperti bahasa, perbaikan warisan budaya dan etnis, serta menggambarkan dan disusun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan siswa. Yang ketiga, pemodelan pengintegrasian budaya. Model pengintegrasian budaya dalam pembelajaran berbasis budaya dapat menyuburkan budaya lokal, mengembangkan dan mengukuhkan budaya nasional, serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa tentang budaya lokal dan etnis. Yang keempat, penggunaan metode pembelajaran mengimplementasikan berbagai metode pembelajaran seperti belajar dengan budaya, melalui budaya, dan dengan budaya untuk membantu peserta didik mengembangkan pemahaman dan pengetahuan tentang budaya lokal dan etnis. Oke, yang kelima, pengembangan siswa. Dalam pembelajaran berbasis budaya, siswa harus diberi kesempatan untuk menunjukkan capaian pemahaman atau makna yang diciptakannya dalam suatu mata pelajaran melalui ragam pengubahan budaya. Oke, yang terakhir itu koordinasi dengan pemuda pemerintah dan pemuda dapat membantu menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya pendidikan berbasis budaya seperti pengawasan terhadap bantuan sarana dan prasarana. Oke, dalam hal ini penerapan
Pembelajaran berbasis budaya penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran mencangkup berbagai aspek budaya dan fungsi sosial ekonomi, dan bahwa metode yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Oke, selesai sudah pemaparan dari saya. Kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.